Ahibati fillah, orang ketika mati itu diikutin oleh 3 hal. Yatba'ul mayyit salas. Apa yang ikut ke kuburan jemaah? Siapa yang mau jawab? Harta, keluarga, amal. Hartanya gimana? Hartanya ikut. Gimana hartanya? Siapa yang tahu? Harta yang ikut ke kuburan? Iya, hartanya. Apa yang ikut ke kuburan? Fulusnya ikut gitu ke kuburan. Oh, mobilnya mungkin di luar gerbang. Nggak sampai ke kuburan. Bahkan kalau orang-orang kafir kan ikut di kuburan. Kalau orang kafir mobilnya masuk kuburan juga. Barakallahu fikum. Nah, para ulama ketika berbincang harta kok bisa ikut sih? 3 yang ikut. Yarji'u isnan wa yabqa wahid. Yang 2 balik ke rumah, yang 1 tinggal sama antum. Yatba'uhu ahluhu. Keluarganya ikut. Jelas kalau keluarganya ikut. Ingat perempuan-perempuan, ana masih ngelihat di daerah Jabodetabek ini kalau ngubur jenazah perempuan-perempuan itu ikut ke kuburan. Nggak usah lah. Antum anti bagi perempuan tinggal di rumah. Rasulullah SAW pernah melihat wanita-wanita di jalan ke kuburan. Ditanya sama Nabi SAW, kalian ikut memandikan jenazah? La. Kalian ikut mengangkat jenazah? La. Kalian ikut ngubur jenazah? La. Irji'na ma'zurat. Kalian pulang bawa dosa. Ngapain kalian ke kuburan? Kalau ternyata kalian tidak ngapa-ngapain di sana. Yang ada nangis-nangis ya di kuburan. Akhirnya pingsan, orang nggak ngurusin jenazahnya, ngurusin istrinya ini. Apalagi kadangkala, subhanallah, perempuan ini jamaah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada perempuan-perempuan dan kepada antum juga semua, pada kita semuanya. Anak kadangkala, Allahu a'lam, Allah yaghfir lana dzunubana. Melihat perempuan di kuburan itu masih pakai lipstik. Astagfirullah. Mau ke kuburan pakai lipstik jemaah. Kadangkala. Maka keluarganya ikut, anaknya ikut, pamannya ikut, keponakannya ikut, masya Allah. Sebagian anak ya, nasihat anak buat anak yang tinggal di luar kota, kalau orang tuanya meninggal dunia, suruh kuburkan segera tanpa nunggu antum. Itu sebagai bentuk kebaktian antum sama orang tua. Antum kadang-kadang mengatakan, enggak, anak ingin mengucapkan salam terakhir. Selesai, enggak ada salam terakhir, sudah mati. Seharusnya engkau dampingin orang tuamu sebelum mati. Jangan ketika dia mati disuruh nunggu anaknya 24 jam. Anaknya di luar pulau. Ditunggu padahal sudah meninggal, tempat dia bukan di muka bumi ini lagi. Selesai, katakan kuburkan orang tua anak. Engkau gimana? Nggak apa-apa, yang penting orang tua anak sampai ke tempatnya. Engkau datang, kemudian engkau datang ke kuburannya, boleh sholat jenazah di atas kuburan. Sholatin di atas kuburan. Nggak harus nunggu antum. Keluarganya ikut. Wa malu, hartanya ikut. Ulama ketika berbincang tentang hartanya yang ikut ini mengatakan ini dulu. Dulu itu ada budak. Budak itu harta. Di mana diperjualbelikan sehingga budak-budaknya pada ikut menguburkan. Tapi juga ada yang ke kuburan naik kendaraan mungkin. Ada yang dinaikkan kereta atau apa ke kuburan. Mungkin kalau sekarang pakai mobilnya ikut. Dan yang ketiga, bisa jadi dia diikutin sama hartanya karena dia orang kaya. Antum lihat kalau orang kaya mati, masya Allah, kuburan itu rame, masjid rame. Sampai pernah ada seorang jemaah cerita temen nih, nggak tahu di Bekasi atau di mana. Dia cerita ada salah satu ikhwan meninggal dunia, disolatkan di sebuah masjid, rame yang nyolatin jemaah. Salah satu jamaah masjid tanya, ini orang kaya dari mana yang mati?
Kenapa Pak katanya? Iya berarti kan bisa ngasih amplop kepada semua yang sholat itu. Subhanallah. Nggak tahu itu di mana jamaah. Ada yang pernah sholat jenazah dapat amplop? Ada yang pernah? Angkat tangan. Mana jamaah? Dapat beras tuh. Masya Allah. Kasih kesini. Jadi ngambil berasnya di mana tuh? Buat orang yang nyolatin, Masya Allah. Ada yang dapat fulus? Masya Allah. Dapat berapa tuh? Dapat berapa? 50? 30? Masya Allah. Kasih hadiah. Antum terima? Iya, tadi ketika orang kaya raya banyak yang nyolatin karena dia orang terhormat di kampungnya, ikut. Tapi selesai itu pulang. Wa yabqa wahid. Yang tinggal di kuburan itu tinggal satu, yaitu amalan dia. Ketika orang-orang pergi, amalan itu akan datang sama dia. Kalau dia orang soleh, amalan itu datang dalam wujud seorang manusia yang tampan, wajahnya indah, pakaiannya bagus. Dia perlu teman di kuburan sana. Lalu ditanya sama orang yang sudah di kuburan, man anta? Wajhuka alladhi ya'ti bil khair. Wajahmu ini wajah orang baik gitu loh. Dan bajumu baik, kata dia. Kata orang ini, ana amaluka saleh. Aku amal solehmu, kata dia. Kemudian kuburan yang sempit itu yumaddu lahu maddal basar. Dibentangkan sepanjang mata memandang, lebih luas daripada rumah dia di muka bumi. Kalau orang punya rumah, ya rumahnya masih tertutup tembok, ya, tapi di kuburan sepanjang mata memandang luas dia. Kemudian dibukakan tadi jendela, dia melihat ini tempatmu di surga, kata dia. Lalu orang soleh ini akan mengatakan, dauni, biarkan aku mau kasih kabar kepada keluargaku supaya nggak nangis lagi mereka sudah. Katilah, engkau tinggal di sini, selesai sudah urusanmu dengan dunia. Tapi kalau amalnya amal soleh, amal toleh, amal buruk, sama juga akan diam di situ. Datang seorang dengan wajah yang menyeramkan, dengan aroma yang busuk. Lalu orang ini di kuburan melihat orang itu ketakutan, mengatakan, man anta? Kamu siapa kamu? Wajahmu wajah yang mendatangkan keburukan, aromamu busuk. Apa kata orang ini? Ana amaluka toleh. Aku amalanmu. Engkau dulu yang beramal aku seperti ini. Lalu kuburan itu disempitkan buat dia. Dan dibukakan jendela menuju ke neraka. Sehingga datang kepada dia panasnya neraka itu. Lalu orang ini mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'a. Ya Allah, jangan didirikan kiamat ya Allah. Karena dia tahu kalau kiamat terjadi, maka dia akan masuk ke sana. Lalu Ibnu Jauzi berdoa, Allahumma in adzabtani ghadar. Ya Allah, kalau kau besok mengazab aku, jangan kau kasih tahu orang-orang itu. Li'alla yuqal, agar supaya tidak tersebar pembicaraan, azaba man da'a ilaih, azaba man dalla ilaih, supaya orang-orang enggak ngomong.